What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film rilisan 10 tahun yang lalu yang berjudul Boarding House. Menceritakan tentang seorang mahasiswa culun yang mencoba untuk mencari kos-kosan di tengah kota. Udah dapat yang murah dengan fasilitas yang lumayan nih ya kan. Ternyata ketambahan hoki lagi cuy. Karena ibu kosnya ini suka banget push rank. Dan pemuda culun itu pun kebagian giliran untuk berpush rank bersama sang ibu kos. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita pun diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Youngji. Ia adalah seorang mahasiswa yang baru tiba di kota. Saat ini Youngji sedang menuju tempat kos-kosan yang akan ia tinggali selama berkuliah. Baru juga menuju ke kosannya, ia pun mendapati pemandangan indah di mana seorang wanita karir melewatinya dengan harum wangi yang begitu menarik untuk Youngji. Dan itu menandakan kalau setiap hari ia akan bertemu dengan gadis itu. Lantas setelah sampai di kosnya, pemuda itu pun memanggil-manggil pemilik kosan. Namun gak ada seorang pun yang menjawab. Yang terdengar hanya sayup-sayup suara seseorang yang sedang melaksanakan perpusrengan duniawi dari dalam kosan tersebut. Lantas karena penasaran, Youngji pun langsung menengok ke dalam. Dan dia pun melihat ada seorang ibu sedang melaksanakan pusreng dengan seorang pemuda. Setelah selesai menonton, Youngji pun kembali berakting seolah tak melihat apapun sambil memanggil pemilik kos. Si ibu yang tadi dilihatnya pun muncul lalu menghampirinya. Ia pun memperkenalkan diri sebagai pemilik kos dan ibu kos itu bernama Nyonya Hyujin. Sedangkan pemuda yang baru saja berpusreng dengannya adalah Youngsong yang merupakan penghuni kos di sana. Kedatangan Youngji disambut hangat oleh Hyujin. Youngji pun mengutarakan maksud kedatangannya yaitu sebagai penyewa kos di sini. Berhubung baru aja ada yang keluar, Youngji pun diterima menjadi penghuni kos ini dengan senang hati tentunya. Dan dari tatapannya Youngji ini happy banget dapat ibu kos dengan modelan seperti itu. Lantas ketika di kamarnya, Youngji pun langsung bergegas menyiapkan barang-barangnya dan kemudian beristirahat sejenak. Lantas begitu sore tiba, Youngji yang sedang tertidur tiba-tiba di kamarnya malah dimasuki oleh Youngsong. Youngsong pun mengajaknya berkenalan, lalu mereka pun dengan cepat menjadi akrab dan Youngsong akhirnya mentraktir Youngji makan sembari mengobrol dan mengenal satu sama lain. Singkat cerita, keesokan paginya Youngji yang sedang tertidur dihampiri oleh Hyujin di kamarnya. Youngji yang baru terbangun pun rada panik karena pagi-pagi begini situasi kondisi Johnny-nya sedang berdiri tegak. Ternyata tujuan Hyujin ke sana hanyalah untuk membangunkan Youngji yang akan berangkat ke kampusnya. Dan sebelum berangkat kuliah, seperti layaknya orang tua, Hyujin pun memberikan semangat sambil berucap hati-hati di jalan. Youngji sendiri sebenarnya memiliki kekasih dan mereka sudah menjalin hubungan sejak masih SMA. Wanita itu bernama Sunghee dan meski sudah lama menjalin hubungan, mereka belum pernah melaksanakan perpusrengan duniawi sekalipun. Dan kini mereka pun harus LDRan karena Sunghee sendiri berkuliah di kampus yang ada di desanya sementara Youngji berada di kota. Malam harinya Youngji minum-minum dengan dua temannya untuk merayakan kepindahannya ke kota itu. Alhasil Youngji pun jadi pulang dengan keadaan yang lumayan teler dan ia pun berada di kos-kosannya tanpa tersadar. Gak berselang lama setelah itu datanglah seorang gadis cantik yang membantunya berjalan pulang. Ternyata gadis itu adalah Soyu, putri dari Nyonya Hyujin si pemilik kos. Lantas sesampainya di kamar, Youngji pun terkejut karena Soyu tiba-tiba mau membantu Youngji menggantikan pakaiannya. Namun karena kaget, Youngji justru menolak. Dan mendengar penolakan itu, Soyu pun langsung bergegas pergi dari kamar Youngji. Youngji pun menyesal seketika. Dan karena jadi nggak bisa tidur, ia pun akhirnya keluar untuk melihat Soyu yang kala itu tengah mencuci sesuatu. Keesokan paginya saat akan bergegas ke kamar mandi, ia pun dikagetkan dengan pemandangan Soyu yang baru beres membersihkan diri. Tapi kondisinya polosan gitu cuy. Ditambah lagi ketika di kamar, Hyujin tiba-tiba datang untuk mengambil laundry dan ia malah ke gap dalam kondisi Johnny yang tengah berdiri tegak.
Nyonya Hyujin pun meledeknya sambil mengucapkan bojok juga ukurannya ya dek. Namun Youngji yang malu malah langsung bergegas menuju ke kampusnya. Lantas ketika malam tiba, Youngji kembali minum-minum dengan seorang temannya. Di sana ia pun menceritakan tentang kecanggungan tadi pagi pada sahabatnya itu. Temannya pun mengatakan jika si ibu kos tak memberikan respon negatif, maka bisa disimpulkan ibu kosnya itu sebenarnya tertarik pada Youngji atau minimal ingin melaksanakan pusreng dengannya walau hanya sekali. Setibanya di kamar, Youngji pun terus kepikiran ucapan temannya itu. Bahkan saking kepikirannya, Youngji sampai menghayal kalau dirinya itu bisa berpusreng dengan Hyujin serta Soyu secara berbarengan. Lantas paginya ketika Youngji ingin berangkat kuliah, tiba-tiba Soyu menghampirinya. Ia berkata kalau hari ini ia sedang berulang tahun dan bermaksud ingin mengajak Youngji menemaninya mencari kado untuk dirinya sendiri. Karena kesempatan tak datang 2 kali, Youngji pun membatalkan kuliahnya dan memilih jalan-jalan bersama Soyu. Hari itu mereka pun pergi ke berbagai tempat, nongkrong di taman hingga makan malam romantis di sebuah restoran. Pokoknya kayak orang lagi ngedate gitu lah cuy. Dan usut punya usut, ternyata Soyu ini lumayan naksir dengan Youngji yang katanya punya wajah yang benar-benar polos. Hingga sesaat ketika di perjalanan pulang bersama Soyu, Youngji pun melihat ada seorang wanita yang berdiri di depan pintu kos-kosannya. Ternyata itu adalah Sunhee, kekasih Youngji yang jauh-jauh datang dari desa. Untungnya ia tak mencurigai kedatangannya bersama Soyu. Yang rada sedikit kecewa di sini justru Soyu karena Youngji pun tak bercerita kalau dirinya ternyata sudah punya kekasih. Setelah memperkenalkan Sunhee pada Nyonya Hyujin, mereka pun bergegas ke kamarnya. Baru juga kecup-kecup dikit, tiba-tiba Hyujin malah datang mengembalikan pakaian Youngji yang sudah ia laundry. Hyujin kemudian berkata kalau ia sebenarnya punya aturan di mana para penghuni kos dilarang membawa tamu menginap. Jika ingin menginap, tamunya bisa beristirahat di ruang tengah bersama Hyujin. Akhirnya mau tak mau Sunhee pun mengikuti aturan tersebut. Namun tepat di tengah malam karena tak bisa menahan rindu, Sunhee pun diam-diam pergi untuk bisa menemui Youngji. Sementara itu Soyu ternyata melihat kelakuan Hyujin dan merasa benar-benar cemburu. Untungnya sesaat kemudian Youngsong muncul dan mencoba menenangkannya, lalu mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi di kamar kosnya. Yang mana ternyata kejadian itu disaksikan juga oleh Hyujin, dan Hyujin merasa cemburu melihat kelakuan mereka berempat. Keesokan paginya ketika Sunhee sedang cuci muka, tiba-tiba Youngsong datang dan menyapanya. Lalu disusul pula dengan kedatangan Soyu yang tampak masih bete dengan Youngji. Youngsong pun menawarkan diri untuk mengajak Sunhee jalan-jalan menikmati kota. Berhubung Youngji hari ini akan sibuk berkuliah. Tanpa rasa curiga sedikit pun baik Youngji maupun Sunhee menerima tawaran tersebut. Awalnya Youngsong benar-benar mengajaknya berkeliling kota. Namun ketika mereka beristirahat di taman, terlihat tujuan utama pria itu, yang gak lain dan gak bukan adalah untuk mengajaknya berpusreng. Sunhee yang mahasiswi baik-baik ini pun menolak dengan tegas. Akhirnya karena merasa di kota bukanlah tempat yang aman, Sunhee berniat untuk pulang saat itu juga dan mengabarkan Youngji untuk menemuinya. Namun karena Youngji datang terlambat, mereka pun tak sempat mengucapkan salam perpisahan. Saat sedang galau-galaunya, tiba-tiba Hyujin datang ke kamar dengan membawakan cemilan untuk Youngji. Mereka pun berbincang sejenak sambil Hyujin menanyakan bagaimana mengenai kuliahnya. Mereka pun terus mengobrol sampai akhirnya malah terbawa suasana. Dan pada akhirnya di sore hari yang cerah itu, mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Setelah melakukan hal itu, entah kenapa Youngji justru dihantui rasa bersalah, khususnya pada Sunhee kekasihnya. Namun di sisi lain mungkin karena merasa cocok, Hyujin mengajaknya makan malam bersama. Dan malam itu perlakuan Hyujin padanya seperti layaknya sepasang kekasih. Dan mulai sejak saat itu, ibu kos itu pun semakin niat
berniat untuk mempercantik diri guna menarik perhatian Youngji. Keesokan harinya, Youngsong pamit pada Hyuji dan Soyoung untuk pindah kosan. Dan lalu Shin pun memperlihatkan flashback di mana ternyata Youngji telah mengetahui kalau Youngsong bertindak buruk pada kekasihnya tempo hari, dan pemuda itu pun membogem Youngsong hingga membuatnya cabut dari kosan yang seru ini. Beberapa hari berlalu, seorang pemuda datang dan berniat menyewa kamar di sini. Ia pun disambut hangat oleh Hyujin, lalu juga sempat berkenalan dengan Youngji. Pria bernama Narita itu pun juga dianggap layaknya keluarga oleh Hyujin dan putrinya. Suatu malam, kosan mereka kedatangan mantan suami Hyujin. Pria itu pun meminta bagian keuntungan dari hasil sewa kos karena sebenarnya aset ini adalah miliknya. Karena kosan akhir-akhir ini sepi, Hyujin pun enggan memberikan uangnya. Pria itu pun marah dan menggeledah seluruh ruangan hingga keributan pun tak bisa terhindarkan. Untungnya Soyu datang di waktu yang tepat dan berhasil memisahkan mereka. Malam itu karena Hyujin sedang banyak masalah, Youngji pun menghampirinya. Ia mencoba menenangkan Hyujin dengan berbincang sembari minum-minum. Lantas entah karena alasan apa, keesokan harinya ia pun tanpa berpamitan dengan siapapun memutuskan keluar dari kos-kosan tersebut. Lalu ia kembali ke desanya untuk meminta maaf dengan Sunhee. Mereka pun akhirnya berbaikan dan untuk pertama kalinya Youngji pun berhasil menjebol ketingtingan sang pujaan hati.